Pada awalnya, Huo Yuhao masih bisa menilai dan beradaptasi secara akurat menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track-nya. Tapi Nana semakin cepat dan lebih cepat. Bilah angin yang dilepaskan dari Swift Blade-nya juga meningkat. Badge angin baru akan muncul sebelum dia memiliki kesempatan untuk menghilangkan badge sebelumnya. Seluruh tempat dipenuhi dengan lampu hijau, dan Huo Yuhao menghilang di dalamnya. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain melepaskan armor Empress Ice-nya, karena ia berada di bawah tekanan besar. Kristal-kristal es berlian menahan bilah angin, suara-suara tajam yang tajam dilepaskan ketika kedua kekuatan berselisih. Huo Yuhao tampaknya semakin tidak diuntungkan. Tapi Nana juga sedikit cemas. Keterampilan jiwa defensif Huo Yuhao sangat kuat, dan pisau anginnya memiliki efek diabaikan padanya. Blade Swift jauh lebih rendah daripada Blade Scarlet dalam hal kekuatan ofensif, dan bisa diblokir oleh Huo Yuhao hanya dengan menggunakan tangannya. Mereka terjebak dalam jalan buntu. Nana tidak memiliki banyak keuntungan. Jika hanya ini yang kamu mampu, kamu akan kalah, suara Huo Yuhao terdengar di telinganya. Setelah itu, langkah kaki Huo Yuhao menjadi sedikit berantakan, dan kecepatannya sedikit meningkat. Dark Golden Terror Claws-nya muncul lagi. Namun, dia tidak hanya menolak Swift Blade kali ini. Sebaliknya, dia juga menyerang Nana. Momentum Nana sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa mengelak ketika Huo Yuhao memposisikan cakar terornya tepat pada posisi tertentu yang harus dia lewati. Dia bentrok dengan mereka, menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan mereka. Namun, kali ini bukan hanya pertemuan pedang sederhana. Cakar teror Huo Yuhao menutup, dan tubuhnya akan membentur Nana. Mereka berdua saling mendekati dengan cepat. Oh tidak! Cincin jiwa ketiga Nana menyala ketika dia bereaksi, dan tubuhnya berubah menjadi ilusi. Huo Yuhao melewatinya, dan tidak ada dampak di antara mereka berdua. Ini adalah keterampilan jiwa ketiga Nana, Spectre Possession. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi momok, dan tidak disambar benda fisik apapun, tetapi hanya sesaat. Itu adalah teknik yang menyelamatkan jiwa. Dia tidak bisa menyerang karena skill jiwa ini dilepaskan, itulah sebabnya Nana belum pernah menggunakannya sebelumnya. Tapi dia tidak bisa menahan keterampilan ini lagi. Ketika jalan mereka menyeberang, cincin jiwa keempatnya juga menyala. Bayangannya terlepas dari tubuhnya saat dia memucat, dan tiba-tiba mendarat di tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao diliputi lapisan gas hitam. Dia tidak bisa bergerak meskipun dia berjuang keras. Tiba-tiba Nana berbalik dan menghambur ke arahnya dengan Swift Blade. Dia mengayunkan pisau ke lehernya. Ini adalah efek dari keterampilan jiwa keempatnya, Roh Pembalasan. Keterampilan jiwanya memiliki efek menahan yang kuat, tetapi itu memiliki banyak batasan. Itu dioperasikan menggunakan kekuatan spiritualnya. Tetapi jika lawan tidak bisa dibatasi, dia akan menderita serangan balik. Aku telah menang. Nana berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat sorot mata Huo Yuhao. Dia terlalu tenang. Dia sepertinya tidak terkendali. Huo Yuhao sedikit geli pada saat ini. Dalam benaknya, Tetua Yi berkomentar, dia pasti lelah hidup, menggunakan roh pembalasan di depan ahli nujum. Ketika Nana menyadari ada sesuatu yang salah, mata Huo Yuhao berubah menjadi abu-abu, dan rasa takut yang tak terlukiskan langsung menelan Nana. Setelah ini, Huo Yuhao tampaknya menggumamkan sesuatu. Roh pembalas yang mengelilingi tubuh Huo Yuhao langsung menghilang, sepertinya menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Tidak ada serangan balasan terjadi. Nana hanya merasakan kekosongan, dan sedikit terhuyung, tetapi dia masih berhasil bereaksi. Cincin jiwa kelimanya menyala, dan dia mengulurkan tangan kirinya. Sebuah belati putih kecil dan pendek yang hanya 5 inci panjangnya terlempar ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan kilat. Ini kartu truf Nana. Dia akhirnya menggunakannya saat dia dalam bahaya besar. Itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 6, Blind Knife. Pisau lempar itu tidak mengeluarkan suara, tetapi langsung mencapai Huo Yuhao. Huo Yuhao terlalu ceroboh. Ketika dia menggunakan nekromanci Tetua Yi untuk berurusan dengan roh pembalas, dia memiliki kemampuan untuk menahan jiwa bela diri Nana melalui koneksi jiwa mereka, dan telah melakukannya. Itu sebabnya keterampilan jiwa kelima Nana tidak benar-benar dilepaskan. Namun, Blink Knife masih menghubunginya. Pisau itu disembunyikan di cincin penyimpanan di tangan kiri Nana. Itu memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dalam situasi kritis ini,
Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk memblokir pisau. Pincer the Ice Empress tidak sepenuhnya menolak Blink Knife. Telapak tangannya langsung menusuk. Namun, kekuatan defensif Ice Pincer dan Mysterious Jade Hands berhasil membuat Huo Yuhao membeli beberapa saat. Dia mengangkat tangannya saat dia melihat ke belakang. The Blink Knife hampir mencium wajah Huo Yuhao saat terbang melewatinya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya putih saat berjalan, dan hanya berhenti ketika membentur penghalang pertahanan di sekitar arena. Huo Yuhao berkeringat dingin, meskipun itu tiba-tiba berubah. Dia terlalu ceroboh, dan hampir terbunuh oleh Blink Knife. Darah segar mengalir dari tangan kirinya. Ekspresinya juga berubah lebih dingin. Dia mengangkat bahu tangan kirinya dan menyegel darah di atasnya, lalu terus menyerang Nana. Nana memang ulet. Dia tidak bisa lebih dekat untuk mengendalikan Blink Knife tanpa bantuan jiwanya. Kalau tidak, dia percaya bahwa dia akan menang. Meski begitu, dia terus memegang Swift Blade dan menebas Huo Yuhao. Tapi pandangan Huo Yuhao sangat dingin sekarang. Boom, 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 boom. Serangkaian boom terdengar di depan Nana. Darah Huo Yuhao juga mengandung kekuatan jiwa. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk melepaskan teknik ledakan es, dan memaksa Nana kembali dengan serangkaian ledakan, dan Swift Blade juga terkoyak dari tangannya. Dia tidak bisa menahan ledakan dalam kondisi seperti itu. Huo Yuhao tidak mengejarnya. Dia hanya berteriak, "Jangan bergerak." Tubuh Nana tiba-tiba tersentak, dan dia benar-benar membeku di tempat. Dia ngeri. Dia tidak bisa mengerti mengapa tubuhnya tidak mendengarkannya. "Kau begitu ingin membunuhku?" "Kami hanya perdebatan," kata Huo Yuhao dingin. Dia perlahan-lahan menempatkan Dark Golden Terror Claws di depan Nana. Luka di tangan kirinya sudah tersegel oleh es, dan berhenti berdarah. Nana tidak bisa tenang pada saat ini. Situasi yang tidak bisa dia pahami membuatnya sangat takut. "Aku telah menang." Huo Yuhao tidak di atas memukul seorang wanita, tetapi roh membunuh yang dia tahan tidak akan dilepaskan pada saat ini. Electrolus mengajarinya bahwa ada wilayah yang berbeda dalam roh seseorang, meskipun itu adalah entitas yang lengkap. Dia juga mengajarkan Huo Yuhao kemampuan yang berbeda dari tubuh manusia. Roh pembalasan Nana bertujuan untuk menahan gerakan seseorang, dan itulah sebabnya sekarang Nana mengendalikan gerakannya sendiri. Setelah roh pembalasannya disambar dengan menggunakan nekromanci, Huo Yuhao dengan mudah menemukan karakteristik rohnya. Itulah sebabnya ia bisa menahannya sekarang. Jika Huo Yuhao menghancurkan bagian jiwanya, dia mungkin lumpuh. Tanpa rohnya, dia tidak akan bisa bergerak. Dia santai keinginannya dan melepaskan kendali pada Nana sebelum berbalik. Dia berjalan kembali ke ruang tunggu. Energinya sangat terkuras dalam pertempuran ini. Nana mengejarnya dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Jika ada di tempat lain, orang lain mungkin salah mengerti kata-katanya. Tapi tidak ada yang bisa merasakan ketakutan di hati Nana saat ini. Ketika Huo Yuhao mengendalikan tubuhnya, dia merasa seolah kehilangan sesuatu yang penting. Huo Yuhao berkata, "Kaulah yang telah menyerang aku." Dia ingin menanyainya lebih lanjut, tetapi dia menyadari bahwa dia sekali lagi tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan Huo Yuhao berjalan pergi. Ketakutannya semakin kuat. Dia tidak bisa merasakan Huo Yuhao melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Kekuatan yang menahannya sepertinya datang dari dalam dirinya. Ini juga berarti bahwa dia tidak dikendalikan oleh salah satu keterampilan jiwanya. Setelah dia memikirkan bagaimana roh pembalasannya telah menghilang sebelumnya, dia kira-kira itu adalah efek samping yang lebih menakutkan daripada serangan langsung. Sementara roh pembalasan kuat, itu menjadi mimpi buruknya setelah bertemu lawan yang layak. Pengekangan pada Nana hanya dihapus ketika Huo Yuhao mencapai ruang tunggu, meninggalkannya gemetar. Pada titik ini, dia tidak berani mengganggunya lagi. Ketika dia memikirkan betapa tidak berdayanya dia di depannya, bahwa dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya, dia ingin membunuhnya. Huo Yuhao tidak terlalu memikirkannya. Dia sangat marah, karena Nana hampir membunuhnya. Dia memutuskan untuk menghukumnya karena dia tidak memperlakukan ini sebagai pertandingan sparring. Dia akan menjaga semangat ini bersamanya, dan dia hanya akan mengembalikannya setelah beberapa waktu. "Apakah kamu perlu istirahat?" Suara Xuan Ziwen lembut. Dia telah melihat tindakan Nana, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Mereka telah berselisih dalam jarak sangat dekat sehingga bahkan Hall Master of Virtueus Virtue Hall tidak akan mampu memisahkan mereka berdua jika dia adalah wasit.
Xuan Ziwen terkejut ketika Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku bisa terus berjalan." "Oh?" Xuan Ziwen tertegun dan bertanya, "Apakah kamu yakin?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya." Meskipun dia penasaran mengapa Huo Yuhao memilih untuk tidak beristirahat, Xuan Ziwen tetap menghormati pilihannya dan memanggil pesaing keempat. Pesaing keempat tingginya hampir 2 meter. Dia sangat kekar, dan bahunya sangat lebar, yang membuatnya tampak sangat tangguh. Saat dia memasuki ruang tunggu, dia mengangkat tangan kanannya dan mengaitkan jari telunjuknya ke arah Huo Yuhao. Dia kemudian mengulurkan ibu jarinya dan menggeliat mereka bersama di depan Huo Yuhao dengan merendahkan. Semua orang tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihatnya melakukan ini. Atmosfer yang menyedihkan berubah lagi ketika mereka melakukannya. Pelajar ini jelas ingin membayar tit Huo Yuhao untuk tat ketika dia mengatasi kesombongan Huo Yuhao dengan keangkuhannya sendiri. Huo Yuhao menoleh untuk melihat ke arah Xuan Ziwen dan kemudian bertanya, "Guru Xuan, bisakah kita mulai?" "Baik." Pertandingan dimulai. Xuan Ziwen hanya menyadari bahwa kedua pihak telah lupa untuk menyebutkan nama mereka setelah dia mengumumkan dimulainya pertandingan. Dia melakukan kesalahan. Namun, ia segera menyaksikan akhir chapter ini. Lawan Huo Yuhao segera bergerak begitu putaran dimulai. Perisai jiwa yang berat muncul di tangannya, diikuti oleh baju besi tebal di tubuhnya. Namun, Huo Yuhao tidak meledak ke depan seperti yang dialami di 3 putaran sebelumnya kali ini. Sebaliknya, mata emas keemasannya mendapatkan rona ungu, dan sinar api keemasan ungu dilepaskan dari mereka beberapa saat kemudian. Bahkan Xuan Ziwen merasa sekelilingnya sedikit cerah. Beberapa saat kemudian, siswa yang sebelumnya sombong mengerang dan kemudian jatuh ke tanah, bersama dengan perisai jiwanya dan baju besi. Huo Yuhao menggeliat di pergelangan tangannya. Setelah itu tombak pendek yang muncul sebelumnya muncul di telapak tangannya. Dia memutar kepalanya ke arah Xuan Ziwen dan bertanya, "Guru Xuan, apakah kamu yakin dengan keakuratan aku? Aku seharusnya bisa mencapai targetku dengan akurat dalam jarak 150 meter. Ini sudah berakhir?" Xuan Ziwen tidak bisa menyembunyikan kejutan di matanya. Dia tidak menyangka keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao menjadi efektif dalam jarak yang begitu jauh. Selanjutnya, lawannya adalah Raja Roh 5 Cincin. Namun, dia belum bisa menolak sama sekali. Huo Yuhao bahkan tidak perlu melemparkan tombaknya. Siswa ini tidak mungkin bangun dalam waktu dekat. "Kamu menang." Xuan Ziwen berkata dengan sedikit kesulitan. Keributan di sekitarnya langsung berubah menjadi sunyi. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan kemudian mengulurkan 4 jari. Dia tidak hanya menyelesaikan, tetapi telah memenangkan 4 putaran dalam waktu kurang dari 1 jam. Selain dari pertempurannya dengan Nana, dia telah mengalahkan semua lawannya sampai saat ini. Jing Hongchen sedikit gelisah saat dia duduk di tribun penonton utama. Dia menemukan bahwa, dengan ngeri, jiwa bela diri tipe spiritual Huo Yuhao sebenarnya sangat kuat. Insinyur jiwa kelas 5 telah tersingkir dalam satu pukulan, meskipun dia berada 150 meter jauhnya. Siapa yang bisa menantangnya? Di Departemen Alat Jiwa, tidak ada siswa yang berspesialisasi dalam berurusan dengan keterampilan jiwa tipe spiritual. Lagi pula, guru jiwa tipe spiritual cukup langka. Berdasarkan skill jiwa ini, terbukti bahwa Huo Yuhao telah menahan diri di putaran sebelumnya kompetisi. Sisanya pasti tidak akan mampu menanggung serangan tipe spiritualnya ini. Huo Yuhao memilih untuk beristirahat setelah menyelesaikan putaran keempat. Dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Dia ingin pergi untuk 1 putaran lagi untuk menghabiskan lebih banyak energinya. Ini adalah untuk memungkinkan kekuatan rohaninya dan jiwanya pulih bersama saat dia bermeditasi. Beberapa siswa pertama yang menantang Huo Yuhao adalah yang terbaik dari insinyur jiwa kelas 5. Dengan demikian, putaran kompetisi selanjutnya bahkan lebih mudah bagi Huo Yuhao. Setelah beristirahat sebentar, Huo Yuhao melanjutkan kompetisi. Dia benar-benar mendominasi dan memenangkan 17 putaran di pagi hari. Dia hanya berhenti untuk beristirahat ketika tengah hari mendekat. Tidak ada lagi sorakan dari penonton. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa keterampilan yang dia gunakan tampak sangat sederhana, terlepas dari kejutan spiritualnya. Tetapi bahkan para penonton tidak dapat mengetahui bagaimana keterampilan sederhana ini dapat mencapai efek yang begitu kuat dan mengejutkan. 17 putaran berturut-turut. Huo Yuhao sangat diuntungkan pada tahap ini. Tidak hanya dia memenangkan 17 kg logam langka, tetapi dia juga menerima taruhan yang dipertaruhkan sebelumnya. Setelah berhenti untuk makan siang sebentar,
dia tidak meninggalkan area eksperimen alat jiwa. Dia menemukan tempat istirahat dan dengan cepat memulihkan energi dan kekuatannya di bawah perlindungan siswa Shrek lainnya. Huo Yuhao masih manusia, bukan dewa. Dia telah berjuang selama 17 putaran langsung melawan insinyur jiwa kelas 5 elit dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy pada saat ini. Lawannya telah menyaksikan putaran sebelumnya dan mencoba beradaptasi dengan perubahannya. Namun, strategi pertempuran Huo Yuhao juga telah berubah. Dia telah memikirkan sebanyak mungkin cara untuk mencapai kemenangan tanpa mengekspos terlalu banyak kemampuannya karena dia tidak bisa menggunakan alat jiwa. Dia sudah lelah setelah pagi yang panjang berjuang. Namun, kelelahan ini terasa menyegarkan. Perasaan ventilasi membuat Huo Yuhao sangat segar. Dia juga merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat selama meditasinya yang dalam. Lin Jiayi telah menyebutkan bahwa dia hanya akan menghadapi insinyur jiwa kelas 5 hari ini. Besok, dia akan menghadapi insinyur jiwa kelas 6. Adapun hari ketiga, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial akan memberi Huo Yuhao wewenang untuk memilih siapa yang ingin ia tantang dari Balai Kebajikan Termasyhur sebagai bentuk hadiah baginya. Bagaimanapun, menantang insinyur jiwa tingkat tinggi akan menjadi pengalaman berharga bagi Huo Yuhao. Dia juga bisa menggunakan alat jiwanya pada hari ketiga. Fan Yu duduk di satu sisi dan menyaksikan Huo Yuhao. Dia mengungkapkan sedikit senyum dan ekspresi nyaman di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa rencana tentara tertinggi belum berhasil, dia jelas menyadari kinerja Huo Yuhao dalam pertempuran hari ini. Ini adalah Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, tempat para insinyur jiwa paling berbakat di benua itu tinggal. Namun, bahkan para insinyur jiwa dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya tidak mampu mengalahkannya. Usianya baru 15 tahun. Selain fakta bahwa kekuatan jiwanya meningkat sangat lambat, Huo Yuhao hampir sempurna. Huo Yuhao punya 2 jam untuk beristirahat di sore hari. Setelah 2 jam ini berlalu dan Huo Yuhao kembali muncul di Soul Experimentation Arena, dia sudah penuh energi lagi. Namun, dia masih agak lelah dari pagi penuh perdebatan. Waktu dia istirahat antara masing-masing lawan meningkat dengan masing-masing. Akhirnya, dia mengalahkan 13 pesaing lagi, dan mengakhiri hari dengan total 30 kemenangan. Ketika sudah hampir gelap, para siswa dari Akademi Sun Moon berjalan keluar dari Soul Experimentation Arena dengan wajah serius. Terlihat di mata mereka agak berat. 15 tahun, ini hanya seorang guru jiwa berusia 15 tahun dari Akademi Shrek. Dia entah bagaimana mengalahkan 3 insinyur jiwa kelas 5, termasuk lebih dari 70% siswa kelas 6, tanpa alat jiwa. Ini juga berarti bahwa praktis tidak ada yang bisa mengalahkannya, selain dari mereka yang berada di aula kebajikan terkenal. Ini adalah penghinaan. Besok, insinyur jiwa kelas 6 dari Illustrious Virtue Hall akan bersaing. Tapi, bisakah mereka benar-benar menang? Efek yang ingin dilihat Jing Hongchen telah disadari, meskipun agak terlalu berat. Tidak semua semangat juang para siswa termotivasi. Beberapa siswa bersemangat rendah dan meragukan alat-alat jiwa setelah menyaksikan pertunjukan kuat Huo Yuhao. Ini bukan sesuatu yang Jing Hongchen ingin lihat. Kita kaya, kita kaya. Hahaha. Ye Xiaosheng tertawa di kamar Huo Yuhao. Saat ini, Fan Yu, Hichaito, Huo Yuhao, dan Ye Xiaosheng semua berdiri di sekitar. Huo Yuhao baru saja selesai makan malam dan hampir pingsan. Jika bukan karena kekuatan hidup Life Gold yang memungkinkannya pulih lebih cepat dari orang biasa, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kekuatan Life Gold memang cukup besar. Luka di tangan kirinya sudah pulih sepenuhnya meskipun faktanya hanya sehari. Huo Yuhao bersandar di tempat tidur dan merasa sangat segar saat tubuhnya santai. Saudara Sheng, berapa banyak yang kita untung? Ye Xiaosheng terkekeh. Kemungkinan bahwa kamu tidak akan menyelesaikan 10 putaran adalah 3-1. Kebanyakan orang mempertaruhkan ini. Taruhan mereka mengambil lebih dari setengah dari total taruhan kami. Hanya dengan ini saja, kami sudah mendapatkan cukup banyak. Lalu ada kemungkinan bahwa kamu tidak akan menghapus 20 putaran, yang satu-satu. Itu juga ada di saku kita sekarang. Sisa 20% dari taruhan ada pada kamu karena tidak dapat menyelesaikan 50 putaran. Bahkan jika kamu tidak menyelesaikan 50 putaran, kita hanya harus membayar 20% dari apa yang kita miliki. Kami mendapat banyak keuntungan, apapun yang terjadi. Aku percaya bahwa logam langka yang kami menangkan setara dengan 1 tahun dari produksi logam-logam ini di Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, Saudara Sheng, jangan terlalu senang.
Besok, beberapa orang akan bertaruh pada aku karena tidak bisa menyelesaikan 50 putaran. Tentu saja tidak. Ye Xiaosheng tertegun sejenak. Hichaito menambahkan, kenapa tidak? Saudara Sheng, pikirkanlah. Insinyur jiwa paling berbakat di Sun Moon Empire terdaftar di akademi ini. Dan kemudian ada hall kebajikan termasyur. Mereka jelas lebih kaya dari yang kita kira. Little Junior, apakah kamu ingat alat jiwa yang diproduksi oleh Illustrious Virtue Hall yang kami lihat di rumah lelang Starlink? Itu sangat mahal. Sudah sangat sulit untuk bertahan hidup 30 putaran. Mengapa kita tidak membatalkan taruhan untuk besok? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, biarkan pertaruhan berlanjut. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi semangat juangku. Dengan peluang ini, kami hanya akan kehilangan keuntungan jika aku akhirnya kalah dan mereka meningkatkan taruhan mereka. Dan, aku mungkin tidak akan kalah. Aku akan memberikan semua milik aku besok. Bibir Ye Xiaosheng berputar sedikit, dan dia tertawa getir, berbicara kepada kalian berdua mengurangi semangatku. Aku tidak akan berbicara dengan kamu lagi. Guru Fan Yu, aku pergi dulu. Kamu terlalu galak hari ini, tapi itu bukan, astaga. Ye Xiaosheng merasa tertekan, dan dia berjalan keluar dengan tangan di dahinya. Huo Yuhao dan Hichaito tidak bisa tidak memikirkan bagaimana dia meminta mereka memanggilnya Brother Sheng ketika mereka meninggalkan akademi. Mereka menyeringai ketika pikiran itu terlintas di benak mereka. Fan Yu berdiri dan berkata, Yuhao, istirahat sebentar. Aku tidak punya banyak instruksi untuk kamu. Berikan yang terbaik besok, tapi keamanan harus didahulukan. Kamu tahu betapa pentingnya kamu bagi Shrek. Ya guru. Aku tidak akan ceroboh seperti sebelumnya. Huo Yuhao duduk tegak di tempat tidur dan ingin mengirim mereka pergi. Namun, dia dihentikan oleh Fan Yu dan Hichaito. Setelah itu, mereka berdua pergi sendiri. Huo Yuhao dengan paksa menyeret dirinya ke posisi duduk bersila. Dia tidak bisa tidur begitu saja. Kalau tidak, usahanya untuk hari itu akan sia-sia. Hanya dengan mengembalikan energinya dalam kondisi kultivasi, dia bisa benar-benar mengasimilasi wawasan yang dia buat selama perdebatan hari ini. Bel pintu tiba-tiba berdering. Karena dia terlalu lelah, Huo Yuhao tidak melepaskan deteksi spiritualnya. Dia berasumsi bahwa itu adalah Fan Yu atau Hichaito, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke pintu. Namun, itu bukan keduanya. Sebaliknya, itu adalah wanita muda yang akrab dengan sosok yang proporsional. Itu Nana, Raja Jiwa dari Departemen Alat Kontrol Jiwa Aktif yang telah dia kalahkan hari ini. Mengapa kamu di sini? Huo Yuhao mengerutkan alisnya, tapi dia tidak terlalu khawatir padanya. Bagian dari roh Nana berada di bawah kendalinya. Jika dia mau, dia bisa membatasi gerakannya dan dengan mudah menyakitinya. Nana mengerutkan alisnya dan dia berkata, bisakah aku masuk? Meskipun dia tidak begitu menggairahkan, keberaniannya memberinya pesona. Pesona ini dengan tepat menonjolkan sosoknya yang proporsional. Huo Yuhao membuka pintu lebar-lebar dan memberi isyarat baginya untuk masuk. Nana memasuki kamar, tetapi Huo Yuhao tidak menutup pintu. Hari sudah larut malam, dan tidak pantas bagi mereka berdua untuk berduaan di kamar yang sama, jadi lebih baik pintu dibiarkan terbuka sedikit. Ada apa? Huo Yuhao terlalu lelah, dan pergi untuk duduk di kursi di samping. Nana menjawab, aku yang seharusnya bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan pada tubuhku? Bagaimana kamu mengendalikannya? Dia dipenuhi dengan kebencian saat dia menuntut jawaban. Setelah dia kalah dari Huo Yuhao, masalah ini mengganggunya, tetapi dia hanya datang untuk berbicara dengannya setelah kompetisi hari itu berakhir. Dia tidak mendekatinya sebelumnya karena ada orang lain bersamanya, dan datang ke kamarnya setelah Fan Yu dan Hichaito pergi. Huo Yuhao menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jika tidak ada yang lain, mohon permisi. Aku masih perlu berlatih besok. Nana sangat marah. Kau tidak punya nyali untuk mengakuinya? Alis Huo Yuhao terangkat dan dia berkata dengan dingin, apa yang aku lakukan? Kaulah yang melepaskan roh pembalas dendammu dan mencoba membunuhku. Ini lelucon bahwa kamu akan menginterogasi aku sekarang. Silakan lihat sendiri. Kamu? Nana ingin meletus, tetapi dia menahannya. Dia menggigit bibirnya sampai merah. Aku bisa merasakan bahwa roh pembalasanku telah dikendalikan oleh kamu. Apa yang diperlukan bagimu untuk mengembalikan semangatku padaku?
Huo Yuhao terpana oleh penilaian sensitifnya. Nana terus berkata, jangan bilang itu bukan ulahmu. Jika rohku dihancurkan atau dihancurkan olehmu, aku akan terluka parah. Tapi aku baik-baik saja, kecuali bahwa tubuh aku tidak di bawah kendali aku. Kamu pasti telah melakukan sesuatu pada roh aku. Kembalikan padaku. Huo Yuhao tertawa dan menjawab, baiklah, bahkan jika aku melakukannya, mengapa aku harus mengembalikannya kepada kamu? Kamu hampir membunuhku. Apa hak kamu mengomentari tindakan aku? Aku akan melaporkan kamu ke akademi. Nana sangat marah. Huo Yuhao menunjuk ke arah pintu. Lakukan apa yang kamu inginkan. Tetapi seseorang harus mempercayai kamu terlebih dahulu. Dan bahkan jika seseorang mempercayai kata-kata kamu, bukti apa yang kamu miliki? Bagi para penguasa jiwa, roh kita adalah hal mistis. Bahkan seorang Douluo berjudul tidak bisa mengklaim dibiasakan sepenuhnya dengan semangat mereka. Selain itu, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa rohmu bersama aku. Ekspresi Nana berubah. Ketika dia melihat ekspresi tenang Huo Yuhao, dia perlahan berjalan ke pintu. Huo Yuhao terkikik pada dirinya sendiri. Karena dia takut olehnya pagi ini, dia harus membuatnya membayar untuk itu. Namun, hatinya masih sedikit melunak. Dia akan mengembalikan semangatnya begitu kompetisi selesai. Nana berjalan sangat lambat. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia berhenti. Dia tidak pergi, dan menutup pintu. Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yuhao berdiri dari posisi duduknya. Meskipun dia sangat lelah, kekuatan jiwanya masih dalam kondisi puncak. Selanjutnya, jiwa Nana masih di bawah kendalinya. Nana berbalik, dengan dua aliran air mata mengalir di pipinya. Tubuhnya sedikit gemetar, lalu seluruh tubuhnya tampak seperti ilusi. Pakaiannya terlepas dari tubuhnya, memperlihatkan sosok telanjangnya. Huo Yuhao terperangah. Dia sama sekali tidak berharap dia melakukan itu. Kamu? Huo Yuhao terkejut saat dia memandangnya. Sosoknya sempurna. Semua wanita mendambakan tubuh seperti miliknya. Tidak diragukan lagi, Nana diberkati di daerah ini. Tidak ada kelebihan lemak di tubuhnya, dan kulitnya sangat halus dan lembut. Meskipun kulitnya tidak seputih salju, itu memiliki rasa sehat untuk itu. Pinggangnya yang ramping itu kenyal, dan lekuknya yang tanpa cacat memanjang ke bawah. Dia tidak menghadap Huo Yuhao secara langsung, jadi dia tidak bisa melihat semuanya. Tapi dia masih bisa melihat pantatnya yang ceria. Huo Yuhao tidak tahan melihat lebih lama. Pada usianya, seseorang seharusnya sangat penasaran tetapi tidak jelas tentang masalah hati ini. Dia pernah merasakan kecantikan feminin dari Ma Xiao Tao, tetapi dia terlalu muda saat itu. Itu sebabnya dia tidak tergoda. Namun, ia juga berkembang dalam aspek ini selama 2 tahun terakhir. Dia banyak panik dan berbalik, bingung. Setelah itu, dia berkata, pakai pakaianmu. Apa yang kamu lakukan? Nana berlinang air mata ketika dia berkata, aku tahu kamu adalah siswa elit dari Shrek. Aku tidak punya sesuatu yang berharga untuk ditukar dengan roh aku. Aku hanya memiliki tubuh aku. Aku belum pernah tersentuh oleh seorang pria. Jika kamu berjanji untuk mengembalikan semangat aku akan memberikan tubuh aku kepada kamu. Aku, Huo Yuhao tidak mengharapkan sesuatu seperti ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia sedikit cemas ketika dia berkata, pakailah pakaianmu dan segera keluar. Ketika pertandingan selesai, aku akan mengembalikan semangat kamu. Nana tertegun sejenak, dan hanya bereaksi setelah beberapa saat. Huo Yuhao tampaknya takut pada dirinya saat ini, dan tampak agak menyedihkan. Dia tidak sombong seperti sebelumnya di bawah tatapan semua orang. Karena kinerjanya yang luar biasa selama kompetisi sparring, banyak siswa sekarang memperlakukannya sebagai target. Di mata mereka, Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa yang kuat. Tetapi sekarang Nana dapat mengingat bahwa dia masih berusia 15 tahun. Sepertinya dia terlalu banyak membaca hal-hal. Dia tersipu sedikit sebelum buru-buru berpakaian sendiri. Huo Yuhao berada dalam posisi yang aneh. Dia merasa hidungnya semakin panas seolah-olah akan mulai berdarah. Selain itu, dia tidak berani menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengetahui apakah dia sudah selesai. Bagaimanapun, dia pasti masih merasakan tubuhnya. Aku selesai. Nana berkata dengan lembut. Huo Yuhao menghela nafas lega.
Dia berbalik untuk memastikan bahwa Nana benar-benar berpakaian lengkap, sebelum membalikkan seluruh tubuhnya lagi. Wajahnya memanas, dan hidungnya sama panasnya seperti sebelumnya. Dia mencoba melawan mimisannya. Tetapi meskipun Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk menutupi mimisannya, Nana masih berhasil melihatnya. Nana tertawa terbahak-bahak. "Keluar!" bentak Huo Yuhao. Dia masih berusaha mengusir adegan erotis dari benaknya. Nana jelas tidak geram seperti sebelumnya. "Kamu akan benar-benar mengembalikan semangatku nanti? Mengapa tidak sekarang? Mengapa harus setelah akhir kompetisi?" Huo Yuhao berkata, "Itu karena aku ingin menjamin bahwa kamu tidak akan menemukan masalah dengan aku dalam 2 hari ke depan." Sudah pergi. Bahkan dia merasa bahwa jawabannya sedikit tidak koheren. Nana memandang Huo Yuhao dengan dalam dan berkata, "Aku harap kamu akan memenuhi janji kamu. Ngomong-ngomong, aku tidak punya apa-apa yang bisa aku gunakan untuk menukar selain tubuhku. Jika kamu mundur dan menginginkan tubuhku lagi, katakan saja padaku." Huo Yuhao merasakan hidungnya semakin memanas, dan sepertinya ada darah yang mengalir keluar kali ini. Nana membuka pintu sebelum berbalik untuk menatapnya. Dia tersenyum, "Kamu tidak tampak menjengkelkan sekarang. Jauh lebih baik daripada bocah sombong pagi ini."